Dan Sudah. untuk Oke. langsung, nah silakan untuk langsung dimulai, Ustaz. Barakallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa bertemu di sore hari ini di hari Ahad untuk menuntut ilmu, mempelajari kitab fikih Al-Muyassar yang mana pelajaran kita membahas tentang fikih ibadah yang sudah kita mulai dari awal pembahasan tentang kitab Toharoh, pembahasan tentang bersuci, dan sampai juga kita pembahasan di kitabus sholah, yaitu pembahasan tentang sholat ya. Dan terakhir, pembahasan kita berkaitan dengan arkanus sholah, yaitu rukun sholat. Taib, kaum muslimin, Bapak dan Ibu hadirin kajian online rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang patut kita pahami berkaitan dengan sholat adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk mengetahui atau mengilmui setiap perbuatan, gerakan, dan bacaan yang kita lakukan di dalam sholat. Di antara ilmu yang harus kita pahami adalah mana yang di antara perbuatan dan bacaan ini yang termasuk ke dalam rukun, dan mana yang termasuk ke dalam wajib, dan mana yang termasuk ke dalam sunnah. Karena kalau kita tidak memahami atau mengetahui hal ini, boleh jadi di dalam sholat kita ada ketinggalan, misalnya, atau ada yang berlebih dari perbuatan kita, maka itu akan mempengaruhi dari sisi keabsahan sholat. Kalau misalnya yang tinggal adalah rukun, maka sholat itu tidak sah sampai kita menjemput rukun tersebut. Kalau yang ditinggalkan misalnya sunnah, maka sholat tetap sah dan tidak ada perlakuan apapun. Sedangkan kalau ditinggalkan misalnya wajib, ya tidak sengaja kita meninggalkan salah satu dari wajib sholat, maka kita disuruh untuk sujud sahwi. Maka hal ini, ya mengilmui tentang ini adalah sesuatu yang mesti diketahui oleh setiap muslim ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Ini diantara sebab kenapa kita perlu mempelajari tentang hal ini. Baik, pembahasan kita adalah berkaitan dengan arkanus sholat, yaitu rukun-rukun sholat. Dan kemarin kita sudah belajar dua rukun sholat. Yang pertama adalah al-qiyam, berdiri, ya. Dan yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu membaca takbir di awal sebagai pembuka sholat. Apa itu rukun? Rukun artinya sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Seandainya dia tertinggal misalnya, maka harus diulang rukun yang ketinggalan tersebut. Ya, ini sesuatu yang menjadi pondasi sholat. Maka rukun artinya sesuatu yang menjadi objek atau syarat tegaknya sholat kita. Ya, ini harus kita pahami. Baik, yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Maka kemarin kita sudah belajar berdiri di dalam sholat itu rukun bagi dua hal, ya, atau dua orang. Yang pertama mampu, yang kedua sholatnya wajib, sholat fardu ya. Maka berdiri tidak wajib bagi yang tidak mampu atau bagi sholatnya yang bukan sholat fardu, bukan sholat wajib. Ya, maka sholat sunnah itu seseorang dibolehkan untuk dia sholat sambil duduk meskipun dia dalam kondisi mampu untuk berdiri. Lalu rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu membaca takbir di awal sholat. Maka ini rukun harus dilakukan dalam kondisi berdiri. Ini syaratnya kemarin. Membaca takbir harus dalam kondisi berdiri tegak sempurna. Maka tidaklah dikatakan seseorang membaca takbiratul ihram kalau dia bertakbir misalnya sambil ruku, atau dia bertakbir sambil berjalan misalnya, atau mungkin sambil berlari, maka ini dikatakan dia belum sholat karena dia ketinggalan takbiratul ihram. Takbiratul ihram sesuatu yang harus dikerjakan ya untuk dikatakan sholat kita sah dan sholat kita mulai ya, karena dialah sebagai gerbangnya pintu sholat. Baik, kita masuk pembahasan kita pada sore hari ini. Rukun yang ketiga
Inilah rukun yang paling utama, yaitu qiraatul Fatihati murattabatan fi kulli rak'atin. Yaitu membaca surat Al-Fatihah murattabatan dengan urutan ayat, murattabah artinya berurut ayatnya, fi kulli rak'atin di setiap rakaat. Maka ada dua hal yang bisa kita ambil di sini. Pertama, membaca Al-Fatihah itu rukun. Membaca Al-Fatihah itu rukun. Dan kita sudah pernah membahas tentang Al-Fatihah di kajian kita pada setiap Ahad malam ya, atau malam Ahad. Ya, di antara hal yang kita pelajari adalah bahwasanya Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Di antara bentuk keagungan Al-Fatihah, Allah pilih dia, Allah jadikan dia sebagai rukun salat yang paling utama. Di antara dalil bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun salat yang paling utama, Allah sebut Al-Fatihah dengan salat di dalam hadis qudsi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi salat antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Aku bagi salat, dan salat yang dimaksudkan di sini adalah Al-Fatihah. Maka Allah menamakan salat, menamakan Al-Fatihah dengan salat, itu menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah adalah rukun salat yang paling utama. Murattabatan, dia harus dibaca dengan berurut. Artinya jangan sampai kita baca Al-Fatihah ayatnya tidak berurut dari ayat 1 sampai ayat 7. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat, maka menandakan bahwasanya rukun Al-Fatihah itu wajib dibaca di setiap rakaat salat. Maka tidak boleh seseorang misalnya membaca Al-Fatihahnya di rakaat 1 atau 2, rakaat ketiga dia tidak baca, rakaat keempat dia tidak baca, maka ini belum dianggap membaca Al-Fatihah dan salatnya tidak sah. Mana dalil baca Al-Fatihah adalah rukun salat? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidaklah dikatakan salat atau tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Nah, maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak dianggap seseorang itu salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka dari sini Al-Fatihah adalah rukun salat. Juga ada hadis dengan riwayat yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya khidaj. Ya, salatnya khidaj. Khidaj itu artinya salatnya rusak dan tidak dianggap. Maka membaca Al-Fatihah itu rukun. Baik. Tentu kita bertanya, membaca Al-Fatihah rukun salat bagi siapa saja? Apakah setiap orang yang salat itu wajib baca Al-Fatihah? Atau ada yang dikecualikan dari kewajiban ini? Maka jawabannya, ada yang dikecualikan dari kewajiban membaca Al-Fatihah. Artinya dia tidak wajib baca Al-Fatihah dan sholatnya tetap sah. Siapa mereka? Maka di sini disebutkan, wa yustathna min dzalika al-masbuq. Dikecualikan dari kewajiban ini, yang pertama adalah al-masbuq. Artinya seseorang yang datang sholat masbuk, dia dapati imam misalnya sedang ruku, maka dia tetap mendapat rakaat padahal dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka idza adrakal imama raki'an, apabila orang masbuk mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia langsung ruku dan dia tetap dapat rakaat tersebut. Ya, maka dia tidak membaca Al-Fatihah tapi salatnya sah. Au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Atau dia dapati imam dalam kondisi masih berdiri, tapi dia tidak memungkinkan menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Dan ini mungkin saja kita dapati misalnya ketika kita sholat berjamaah, kita masuk ke dalam shaf, ya, ketika kita mau baca Al-Fatihah baru mungkin sampai ayat 2, ayat 3, imam sudah ruku. Maka apa sikap kita? Kita wajib mengikuti imam untuk ruku dan kita tidak harus menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Dan sholat kita sah, kita tetap dapat rakaat tersebut. Ya, maka ini ketentuannya. Maka yang pertama yang dikecualikan dari membaca Al-Fatihah adalah
orang masbuk yang dia tidak bisa baca Al-Fatihah atau tidak bisa menyempurnakan Al-Fatihah. Wa kadzal ma'mumu fil jahriyah. Begitu juga makmum dalam sholat jahar. Ya, sholat jahar dia sholat yang kita mendengar bacaan imam. Ya, maka makmum dalam kondisi ini tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dan inilah pendapat yang dikuatkan kebanyakan ulama. Meskipun tidak kita pungkiri di sini ada khilaf. Apakah makmum tetap wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Sebagian pendapat mengatakan, ya makmum tetap wajib baca Al-Fatihah meskipun sholatnya jahar. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Kalau kita sudah mendengar imam, maka makmum tidak wajib lagi membaca Al-Fatihah. Yustathna min qiraatiha. Mereka dikecualikan dari membaca Al-Fatihah. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang datang, dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imam, fa qiraatul imami lahul qiraah. Maka bacaan imam itu sudah menjadi bacaan bagi si makmum. Dan juga ada perintah di dalam Al-Quran untuk kita mendengar bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah baik-baik dan diamlah. Jadi Allah menyuruh kita untuk diam, menyimaknya dengan sempurna. Sedangkan kalau kita wajibkan misalnya makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka tentu jawabannya kapan si makmum akan membaca? Jawabannya tidak boleh seorang yang bersolat berjamaah mendahului imam. Atau menyamai imam, tidak boleh. Tidak boleh kita baca Al-Fatihah sebelum imam, atau membaca Al-Fatihah seiring dengan imam, tidak boleh. Artinya ketika imam baca Al-Fatihah, kita wajib diam mendengarkannya. Nah, ketika imam selesai baca Al-Fatihah, imam baca ayat. Maka kalau kita baca Al-Fatihah, maka secara tidak langsung atau secara qat'i kita pasti tidak akan fokus mendengar bacaan ayatnya imam. Maka dari sini para ulama di sini mengatakan kalau sudah ada kita dengar imam, maka kita tak lagi membaca Al-Fatihah. Sudah cukup bacaan imam tadi sebagai bacaan kita. Baik. Lakin, nah akan tapi ada catatan, lau qara'aha fi sakatatil imam. Seandainya makmum membaca Al-Fatihah tersebut di waktu-waktu diamnya imam, sakatat artinya fase di mana imam diam, fa inna dzalika aula, maka itu lebih utama. Artinya kita dapati misalnya sebagian imam selesai membaca Al-Fatihah, dia tidak langsung membaca ayat. Dia kasih diam sejenak, dia kasih jeda sejenak, ini namanya sakatah. Sakatat. Maka dalam masa ini, diamnya imam, maka kita boleh membaca Al-Fatihah. Akhdan bil ahwat. Dan ini untuk sebagai kehati-hatian. Karena kaedahnya kata para ulama, ini kaedah dalam bacaan, bahwasanya mendengar itu lebih baik daripada membaca, dan membaca lebih baik daripada diam. Ini kaedah dalam bacaan sholat yang bisa kita pegang. Mendengar lebih baik daripada membaca. Artinya kalau kita mendengar suara imam, membaca ketika sholat jahar, maka mendengar itu lebih baik. Dan membaca lebih baik daripada diam. Ya, kalau kita tidak dengar suara apapun, imam misalnya dalam kondisi dia diam, atau dalam kondisi sholatnya sholat sirriyah, maka membaca lebih baik daripada kita diam. Baik, maka dari sini bisa kita simpulkan, siapa yang wajib membaca Al-Fatihah? Maka jawabannya yang pertama yang wajib baca Al-Fatihah adalah al-imam. Imam wajib baca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Yang kedua, al-munfarid, yaitu orang yang sholat sendirian wajib baca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Berarti yang pertama imam, yang kedua munfarid. Yang ketiga, al-ma'mum fi sholati sirriyah, yaitu makmum di sholat sirri, itu sholat yang tidak jahar, ya, yang bacanya pelan, sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat 3, 4, maka makmum baca Al-Fatihah ketika itu. Ya, karena kita tidak mendengar suara imam. Ini yang ketiga. Yang keempat, makmum di sholat jahar ketika imam diam. Maka ini kita boleh baca Al-Fatihah. Ya, seperti tadi imam setelah baca Al-Fatihah beliau diam sejenak misalnya,
maka kita baca Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat jahar tapi kita tidak mendengar suara imam, maka kita baca Al-Fatihah. Atau misalnya kita sholat di saf yang paling belakang dan kita tidak sampai mendengar suara imam, maka kita baca Al-Fatihah. Maka satu tempat kita tidak diwajibkan baca Al-Fatihah ketika kita sholat jahar dan kita dengar suara imam membaca Al-Fatihah dengan baik, dengan jelas, maka kita tidak diwajibkan lagi membaca Al-Fatihah. Inilah pendapat yang dikuatkan kebanyakan para ulama. Baik, ini rukun yang ketiga dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ada satu faedah yang bisa juga kita ambil tentang Al-Fatihah. Ya, dan ini satu ilmu bagi kita tambahan, yaitu syurutu sihhatil Fatihah, syarat sahnya Al-Fatihah. Nah, ini bisa kita baca di kitab Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, kitab tipis nama mazhab Imam Syafi'i. Ini bagus. Jadi kata beliau, syurutul Fatihati asyarah. Syarat sahnya Al-Fatihah kita dalam sholat itu 10. Nah, jadi beliau merangkum atau mencoba menghimpun kapan Al-Fatihah kita dianggap sah dalam sholat kalau terpenuhi 10 syarat ini. Baik, kita baca ringkas saja dan cepat insya Allah. Yang pertama, at-tartibu kita bilang. Syarat Al-Fatihah yang pertama adalah at-tartib. Tartib artinya adalah murattabatan. Ya, tadi di buku dituliskan murattabatan. Artinya dia harus berurutan. Artinya tertib susunan ayat demi ayat harus berurut. Tak boleh misalnya kita baca Al-Fatihah, kita putar-putar ayat. Ayat 3 jadi ayat 2, ayat 5 jadi ayat 3 misalnya, maka tidak sah Al-Fatihah. Wajib berurut dari awal Al-Fatihah. Syarat yang kedua kata beliau al-muwalah. Al-muwalah maksudnya di sini adalah membaca Al-Fatihah tidak terputus dengan sesuatu yang bukan uzur. Jadi muwalah itu artinya bacaan kita dari ayat per ayat itu dia nyambung, tidak ada yang memutusnya dari sesuatu di luar bacaan yang bukan bagian dari kemaslahatan sholat. Sebagai contoh misalnya seseorang ketika lagi sholat lalu dia bersin misalnya, dia sedang baca Al-Fatihah lalu dia bersin. Lalu dia baca Alhamdulillah. Ya, maka ini memutus bacaan, maka Al-Fatihah tidak sah. Atau misalnya lagi sholat, dia baca Al-Fatihah, lalu ada dia dengar orang yang bersin, lalu dia baca Yarhamukallah misalnya, maka ini tidak sah Al-Fatihahnya. Berarti gimana status Al-Fatihahnya? Dia wajib mengulang dari awal Al-Fatihah. Ya, jadi syarat yang kedua adalah al-muwalah harus berkesinambungan, tidak boleh terputus oleh bacaan-bacaan yang lain. Syarat yang ketiga, kata beliau, mura'atu hurufiha, yaitu harus menjaga huruf-hurufnya. Artinya, ketika kita baca Al-Fatihah, harus terbaca semua huruf di Al-Fatihah. Tidak boleh ada huruf yang ketinggalan, tidak boleh ada huruf yang bertambah. Dan para ulama di sini mencoba menghitung jumlah huruf di Al-Fatihah, maka didapati jumlah huruf Al-Fatihah itu adalah sebanyak 156 huruf. Ya. Itu dengan alifnya, matnya, dengan tasydidnya. Maka didapati angka 156 huruf. Maka ketika kita baca Al-Fatihah harus terbaca semua huruf ini. Tidak boleh ada, misalnya ketika baca Al-Fatihah ada huruf yang ketinggalan. Ada huruf yang ketinggalan. Di antara bentuk ketinggalan huruf kita meninggalkan mad. Ya, meninggalkan panjang ya. Yang seharusnya panjang kita tidak baca dengan mad. Maka ini dianggap kita meninggalkan huruf. Baik. Yang keempat syaratnya kata beliau, wa mura'atu tasydidatiha. Yaitu memperhatikan tasydid di Al-Fatihah. Maka seseorang ketika membaca Al-Fatihah harus membaca keseluruhan tasydid. Berapa tasydid di surah Al-Fatihah? Maka didapati jumlah tasydid di Al-Fatihah ada 14 huruf yang bertasydid. Maka ketika kita sholat baca Al-Fatihah harus terbaca 14 tasydid ini. Ya misalnya di Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 tasydid. Itu di lafaz Bismillahi, lalu Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Harus jelas semua tasydidnya. Lalu di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 2 tasydid. Kita baca Alhamdulillahi di lafaz Allah ada tasydid. Lalu Rabbil Alamin di ba ada tasydid. Ini seperti ini harus diperhatikan. Dan di antara ayat yang harus kita perhatikan sekali tasydidnya
Kalau seandainya kita tinggalkan, maka ini berdampak kepada keabsahan Al-Fatihah. Yaitu di ayat kelima di Al-Fatihah, di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka perhatikan di huruf ya ada tasydid. Maka kita wajib membaca ini dengan mentasydidkan ya. Bagaimana cara mentasydidkan huruf ya? Di antara kaedahnya dalam ilmu tajwid harus kita kasih penekanan suara nabrun, lalu kita kasih rokhawahnya aliran suara. Maka kita baca iyyaka. Kita tekan dan kita alirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama di sini menyebutkan kalau ada orang baca Al-Fatihah di ayat 5 ini, dia hilangkan tasydid dia, maka sholatnya batal. Pertama, karena dia meninggalkan huruf. Yang kedua, karena mengubah makna. Ya, iyyaka na'budu artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Ya, iyyaka di sini menunjukkan pembatasan hasar, artinya hanya engkau ya Allah kami jadikan objek ibadah. Sedangkan kalau dia hilangkan tasydid dia, maka menjadi iyyaka, maka makna iya di dalam bahasa Arab artinya adalah di antara maknanya dalam kamus adalah dhau'us syamsi fi sabah. Artinya cahaya matahari di waktu pagi ya. Itu makna iya yang tanpa tasydid. Maka hati-hati ketika kita baca Al-Fatihah dibaca iya tanpa tasydid, maka ini maknanya bisa berubah total ya. Artinya kita menyembah cahaya berarti ya. Nah, maka ini diperhatikan. Di antara tasydid juga yang patut juga diperhatikan adalah tasydid terakhir di Al-Fatihah yang juga sering ketinggalan, yaitu tasydid di huruf lam di lafaz waladdallin. Di huruf lam terakhir itu ada tasydid, maka hati-hati jangan sampai hilang tasydid. Bagaimana cara hilang tasydid? Dia baca setelah dot 6 harokat mad lazim, dia langsung baca li tanpa tasydid. Dia baca misalnya waladdallin, maka tasydid hilang. Maka inilah syarat Al-Fatihah menjaga 14 tasydid. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bagi siapa yang baca Al-Fatihah tidak terbaca satu huruf atau dia ringankan tasydid, maka bacaannya tidak sah. Bacaannya tidak sah. Baik, syarat yang kelima dari Al-Fatihah, alla yaskut saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Artinya tidak lama memutus antar ayat atau dia memutus dengan waktu sebentar tapi niatnya sudah memutus baca. Maka ini syarat Al-Fatihah yang kelima, artinya tidak boleh kita kasih jeda antar ayat dengan jeda yang lama. Ya, misalnya dia baca ayat misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu dia diam dengan diam yang lama, ya mungkin 1 menit ya atau 2 menit ya, itu sangat lama. Maka seperti ini membatalkan Al-Fatihah. Maka tidak boleh seseorang memutus bacaan Al-Fatihah dengan diam yang lama. Kalau diamnya karena ada sebab, maka tentu tidak masalah. Ada uzur, misalnya dia lagi baca Al-Fatihah, lalu dia rasa mungkin mau batuk, ya, maka tidak masalah karena ada sebab. Ya. Atau dia lupa lanjutan ayat, maka dia fikir sejenak, maka ini tentu tidak masalah. Baik. Yang keenam syarat Al-Fatihah adalah membaca qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Yaitu membaca semua ayat Al-Fatihah termasuk dalamnya adalah basmalah. Ini menurut pendapat terkuat bahwasanya basmalah itu adalah sesuatu yang harus dibaca dalam Al-Fatihah. Ya. Maka ketika kita sholat, kita baca Al-Fatihah dengan lengkap ayatnya termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ada khilaf, yang mana ini sudah kita bahas, bahwasanya apakah basmalah itu ayat dari Al-Fatihah atau tidak. Maka sebagian mengatakan dia basmalah ayat 1, sebagian mengatakan basmalah tidak ayat. Maka ini berdampak kepada apakah basmalah wajib dibaca atau tidak ketika baca Al-Fatihah. Sebagian mengatakan tidak wajib. Kita langsung baca dari Alhamdulillahirabbil alamin itu boleh. Pendapat kedua tidak wajib baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk bacaan Bismillah ada khilaf di sini antara wajib dengan sunnah. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Maka tentu kita sebagai orang yang sholat untuk kehati-hatian, kita tetap membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, ini yang keenam. Yang ketujuh adalah adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Tidak membaca Al-Fatihah dengan kesalahan yang bisa merubah makna. Maka syarat Al-Fatihah berikutnya adalah jangan sampai kita membaca Al-Fatihah dengan kesalahan yang mana kesalahan itu berdampak berubah makna. Maka ini rusak Al-Fatihah. Maka di sini kata para ulama, kesalahan dalam baca Al-Fatihah tentu ada dua. Pertama, kesalahan yang fatal, yang membatalkan Al-Fatihah. Dan yang kedua, kesalahan yang ringan, tidak membatalkan. Kesalahan yang membatalkan Al-Fatihah sehingga membatalkan sholat, diantaranya adalah kesalahan dalam huruf yang mana kita ubah huruf, atau kita tambah huruf, atau kita kurangi huruf, ini bisa berdampak. Yang mana kalau kita hilangkan huruf, hilang makna. Kalau kita tambah huruf, berubah makna. Kalau kita ganti harokat, berubah makna. Maka ini fatal. Di antara bentuknya, kata para imam, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di antara kesalahan dalam Al-Fatihah yang bisa membatalkan, adalah ketika seseorang mendomahkan tak di an'amta. Berarti dia baca siratal ladzina an'amtu. Maka ini fatal. Au kassaroha, atau dia kasrahkan an'amti. Maka ini fatal. Atau dia kasrahkan kaf di iyyaka, ya, menjadi iyyaki na'budu, maka ini fatal. Artinya batal Al-Fatihah, batal sholat. Atau dia ganti ka dengan hamzah, berarti dia baca iyya'a na'budu, nah ini juga fatal karena hilang makna. Maka kata Imam Nawawi, kalau dia baca seperti ini, lam tasih qira'atuhu wa sholatuhu in ta'ammada. Maka tidak sah bacaannya dan tidak sah sholatnya kalau dia lakukan sengaja. Wa tajibu i'adatil qari'ati illam yata'ammad. Kalau dia tidak sengaja, artinya dia mungkin terpeleset lisannya, sebekul lisan istilahnya, maka dia wajib mengulang Al-Fatihah tadi kalau dia memang tidak sengaja. Di antara bentuk kesalahan juga yang fatal, sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab, adalah dia memfathahkan hamzah wasal pada ihdina. Berarti ihdina dibaca ahdina, ya. Karena makna berubah. Ihdina siratal mustaqim artinya tunjukilah kami, hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdi dia kata hada yahdi ihdi. Kalau dia baca ahdina, maka maknanya jadi hadiah. Nah, maka dia bermakna artinya berilah kami hadiah. Maka yang seperti ini mengubah makna. Maka kesalahan seperti ini fatal. Baik, di antara kesalahan yang tidak membatalkan sholat adalah kesalahan yang tidak sampai mengubah makna. Meskipun mungkin harokat dia mengubah baris, tapi kalau dia ubah ini tidak berdampak kemana, maka tidak membatalkan. Hanya saja dihukumi makruh, dan kalau dia sengaja ini bisa haram hukumnya karena mengubah ayat. Di antara bentuknya misalnya dia baca Ar-Rahmani menjadi Ar-Rahmana. Ya, Ar-Rahmani menjadi Ar-Rahmana, maka ini tidak membatalkan sholat karena makna tidak berubah. Karena makna tidak berubah. Atau na'budu dibaca na'buda, meskipun baris berubah, maka tapi makna tidak berubah. Nah, ini kata para ulama. Di antara juga kesalahan yang tidak mengubah makna adalah mengganti dot dengan dha. Ya, dia baca waladzallin, ya. Nah, maka seperti ini tidak sampai fatal karena ini berkaitan dengan lahjah atau sebagian logat Arab, memang dot itu dibaca dha, ya. Maka seperti ini tidak membatalkan insyaallah taala. Baik. Ini yang ketujuh syarat Al-Fatihah. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardi. Syarat Al-Fatihah adalah membacanya dalam kondisi berdiri ketika sholat fardu. Ya, tadi kita sudah sampaikan syarat Al-Fatihah adalah harus dibaca dalam kondisi berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Baik, yang kesembilan, an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Di antara syarat Al-Fatihah, ya, dan ini merujuk ke mazhab Imam Syafi'i, harus mendengar sendiri bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Artinya ketika dia baca Al-Fatihah, dia batas minimal dia mendengar apa yang dia baca dengan telinganya sendiri. Maka di sini ada khilaf ulama apakah wajib seperti itu atau dia tidak wajib. Maka jawabannya yang terkuat dari pendapat adalah tidak disyaratkan mendengar bacaan kita sendiri. Cukup menggerakkan lisan dan bibir untuk mengeluarkan huruf dari makhraj.
Maka seseorang dalam sholat ketika baca Al-Fatihah tidak sah Al-Fatihahnya kalau dia baca di dalam hati. Ya, maka tidak sah sholat kalau orang sholat hanya membaca dalam hati. Karena dia dianggap belum membaca. Karena apa yang ada di dalam hati itu belum dianggap secara hukum. Ya, selagi dia belum diucapkan, maka dia belum dianggap. Maka wajib seseorang ketika dia sholat, dia wajib membunyikan huruf-huruf dari surat Al-Fatihah tadi. Ya, kalau dia misalnya memang tidak mampu, ya, maka tentu tidak masalah kalau memang tidak mampu. Tapi kalau dia mampu membaca misalnya, dia mampu menggerakkan lisannya, maka wajib dia baca seperti itu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, la tasihhu sholatu illa bin nutqi, tidak sah salat kecuali dengan mengucapkan membaca. Maka ini syarat yang ke-9 harus membaca dengan lisan, ya, tidak boleh salat di dalam hati. Baik. Syarat yang terakhir, ya, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Al-Fatihah kita tidak terhalang oleh zikir yang lain, tidak diputus oleh zikir yang lain, ya. Misalnya dia sedang baca Al-Fatihah lalu dia istighfar di tengah-tengah dia baca astagfirullah misalnya. Sedang baca Al-Fatihah dia baca subhanallah. Atau misalnya dia sedang baca Al-Fatihah lalu ada orang mengucapkan salam, dia baca waalaikumsalam. Makanya seperti ini batal Al-Fatihah dia wajib mengulangnya dari awal. Baik, 10 syarat inilah yang harus dijaga ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Kita masuk insya Allah satu poin lagi di rukun salat yang keempat adalah ar-ruku'. Syarat rukun yang keempat dari salat kita adalah ar-ruku'u fi kulli rak'atin, yaitu ruku di setiap rakaat. Maka ini rukun, dan ini rukun fi'li, rukun gerakan ya, rukun perbuatan. Maka selesai kita baca Al-Fatihah, kita wajib ruku. Kalau ada orang salat tidak ruku, maka salatnya tidak sah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Maka di sini ada perintah, kalimat perintah menunjukkan wajib. Irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana Allah menyuruh kita rukuk dan sujud sebagai pengganti dari perintah untuk salat. Dan ini menunjukkan bahwasanya dua amal fi'liyah ini adalah amalan utama di dalam salat, rukuk dan sujud. Dan antara dalilnya juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada al-musi' lis-shalah, yaitu orang yang salah dalam salatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sampai kamu rukuk dalam kondisi tumak-ninah. Maka di antara hal yang juga diperhatikan dalam ruku adalah pertama, tidak dianggap ruku kita sah kalau tidak tumak ninah. Karena syarat rukun setiap sholat itu harus tumak ninah. Maka perlu kita memahami apa batasan tumak ninah. Ya. Tumak ninah artinya kita diam sejenak setelah kita melakukan rukun suatu perbuatan tersebut. Di dalam ruku misalnya, kapan kita dianggap tumak ninah? Kata para ulama, seseorang ruku dan dia sudah mendapati batas tumak ninah ketika dia membaca minimal 1 kali zikir atau bacaan ruku. Maka dia sudah dianggap tumak ninah. Misalnya ketika dia ruku lalu dia baca subhana rabbiyal azimi, maka ini sudah tumak ninah. Sudah tumak ninah. Ya. Maka ini batasan ruku. Yang pertama dia harus tumanin. Yang kedua, ruku harus kita lakukan dengan sempurna mungkin. Di antara kesempurnaan ruku adalah kita bungkukkan badan kita dengan punggung dan kepala sejajar, tidak membentuk busur, ya, artinya kepalanya condong ke bawah, atau sebaliknya kepalanya condong ke atas. Maka seperti ini dianggap belum ruku sempurna. Kalau dia memang mampu. Ya, kecuali kalau dia memang tidak mampu, maka dia rukuk sesuai batas kemampuan. Dia rukuk sesuai batas kemampuan. Baik, ini rukun berkaitan dengan rukuk. Juga ada yang berkaitan dengan rukuk adalah bahwasanya rukuk ini adalah batas seseorang dianggap mendapatkan rakaat. Maka rakaat itu diambil dari kata rukuk ya. Rakaatan ruku'an ya. Kenapa? Karena batas rakaat adalah rukuk.
Artinya kalau kita misalnya sholat berjamaah, lalu kita dapati imam dalam kondisi dia berdiri, maka kita dapat rakaat tersebut. Atau imam dalam kondisi ruku, dan kita mendapati imam masih dalam kondisi ruku, maka kita dihitung mendapati rakaat. Batasannya adalah, sebagaimana tadi batasan tumak nina, kapan kita dianggap mendapati rukunya imam atau rakaatnya imam, kalau kita dapat minimal membaca satu kali tasbih ruku. Kalau kita baca misalnya subhana rabbiyal azim, baru imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kita dianggap dapat rakaat. Berarti sebaliknya, kalau kita ruku misalnya, kita datang ke dalam barisan sholat, imam sedang ruku, maka kita masuk ke dalam barisan, kita baca takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika kita mau ruku, baru mau ruku, imam sudah bangkit membaca sami Allahu liman hamidah, dan kita belum sempat membaca tasbih ruku satu kali minimal, maka kita dianggap masbuk, kita tidak dianggap mendapat rakaat tersebut. Maka batasnya adalah minimal kita dapat membaca satu kali tasbih dari ruku. Baik, maka ruku ini adalah rukun sholat. Juga berkaitan dengan ruku adalah yang termasuk rukun sholat adalah gerakan kita dalam ruku. Sedangkan bacaannya itu tidak rukun. Bacaan ruku tidak rukun. Berarti yang termasuk rukun itu adalah gerakannya, ya. Gerakannya. Dan ini berkebalikan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Yang rukun itu adalah bacaannya. Ya, bacaan kita Allahu Akbar itu yang rukun. Sedangkan gerakan tangan mengangkat itu tidak rukun, itu sunnah. Sedangkan ruku, gerakan kita itu rukun, bacaan kita membaca tasbih itu sunnah. Itu sunnah. Baik, alhamdulillah kita cukup di sini insyaallah. Ya, sampai pembahasan kita di rukun yang keempat dalam sholat, yaitu ruku. Dan insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya, 2 pekan lagi insyaallah, rukun yang seterusnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi jawab. Ustaz Kunadi, tafadhol. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan tentang rukun sholat. Bagi Bapak dan Ibu para peserta kajian Ruko sore hari ini yang ingin bertanya, silakan bisa langsung raise hand untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ustaz. Tafadhol. Baik, Ustaz, ini ada nanya dari dari Pak Ferdiansyah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk sekata imam tadi Ustaz, yang untuk diamnya dalam sejenak pasca ba'da baca surat Al-Fatihah, kadarnya itu kurang lebih kira-kira berapa lama Ustaz? Terus yang kedua, ketika misalkan imam diam sebentar dan kita mencoba, kan kita akhirnya baca surat Fatihah Ustaz, ya, surat Al-Fatihah. Tapi kita belum selesai baca, imam sudah baca surat lagi. Apakah kita berhenti tidak menyempurnakan suratnya dan mendengarkan bacaan imam, atau kita tetap menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kita, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Dua pertanyaan dari Pak Friansyah, Ustaz Friansyah. Yang pertama adalah, adakah ketentuan jarak saktah imam tadi? Berapa lama? Ya, maka jawabannya tidak ada ketentuannya, ya. Maka dari sini juga sebagian ulama mengatakan tidak ada sunnah khusus imam diam sejenak, itu tidak ada. Karena tidak didapati dalil yang spesifik Nabi SAW ketika jadi imam diam sejenak untuk mengasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Tidak didapati dalil yang spesifik. Maka kata mereka, kalaupun diam imam sejenak, maka itu diamnya bukan untuk memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Tapi diam sejenak ini mungkin untuk mengasih jeda pernafasan dan yang lainnya. Maka ini dipersilahkan. Artinya kita tidak menjadikan diam ini harus diam yang lama. Sehingga kalau kita tidak diam, kita dianggap belum memberi kesempatan untuk makmum misalnya baca Al-Fatihah, maka tidak ada ketentuannya. Hanya saja
di sebagian mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i memang di antara kebaikan imam tuh diam sejenak. Sunnahnya imam tuh diam sejenak kata mereka. Tapi mereka tidak mengasih batasan berapa lama diamnya itu, berapa lama diam itu. Maka kita manfaatkan diamnya imam, kalaupun ada dia diam, kita manfaatkan untuk membaca. Kalau dia tidak mengasih diam, maka kita berarti tidak ada kesempatan untuk membaca. Pertanyaan yang kedua, kita dapati imam diam, ya saktah misalnya, lalu kita manfaatkan untuk baca Al-Fatihah dari sunnahnya, ya maka kita belum selesai, imam sudah baca ayat. Apa yang kita lakukan? Jawabannya kita mendengar bacaan ayat imam. Ya, karena dalam Al-Quran, kalau Allah fa'idha quri Al-Quran, kalau Al-Quran sudah dibacakan, maka diamlah dan simaklah baik-baik. Ya, artinya kita mengambil mana yang lebih maslahat. Dan ini juga diantara hikmah, kenapa Al-Fatihah itu, Masya Allah, ayatnya itu pendek dan tidak menyatu, artinya tidak berhubungan secara makna dan lafaz ke ayat setelahnya. Maka kita boleh misalnya memutus di ayat 3, di ayat 2, di ayat 5, dan itu tidak mempengaruhi makna. Nah ini diantara juga, Masya Allah, keagungan Al-Fatihah. Jadi kita boleh wakaf misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, berhenti di situ, dan itu tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Nah, maka seperti ini, Allahu a'lam bishawab, artinya kalau kita sudah mendapati imam membaca, maka kita tidak diharuskan menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kita, bacaan Al-Fatihah kita. Dan ini juga kasus yang sama, misalnya ketika kita lagi baca Al-Fatihah, imam langsung ruku. Imam misalnya langsung ruku di salat sirriyah misalnya, maka kita juga tidak harus menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kita. Baik, barakallahu fikum. Pesat pertanyaan saya. Syukran Ustaz, jazakallah Ustaz. Ya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami oleh Ustadz Ferdiansyah yang bertanya. Silakan pada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan terkait pendapat yang menganjurkan untuk membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat pendek. Bagaimana pendapat tersebut, Ustaz? Kita baca Al-Fatihah ketika imam membaca ayat. Mungkin diperjelas pertanyaannya tadi, Ustaz? Ya, Apa? jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa kita tetap harus mengulang bacaan imam dan diperbolehkan ketika imam membaca diperbolehkan ketika imam sedang baca surat pendek kita mengulang bacaan Al-Fatihah. Nah, betul. Ya, ini tadi kita sampaikan ya, tidak kita pungkiri masalah bacaan Al-Fatihah bagi makmum ini ada khilaf ulama. Dan tadi kita sudah mengambil mana pendapat yang pertama lebih ringan dan yang kedua lebih sesuai dengan dalil. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, kebanyakan mazhab. Artinya apa? Kalau kita sudah dengar imam baca, maka kita tidak perlu lagi baca. Dengan dalil-dalil yang banyak. Di antara dalil dari Al-Quran. Tadi Allah firmankan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَأَنْصِتُوا. Surah Al-A'raf. Apabila dibacakan Al-Quran, diamlah. Maka kalau kita baca Al-Fatihah, secara pasti kita pasti tidak akan bisa menyimak bacaan imam. Maka konsekuensinya kita tidak fokus baca Al-Fatihah kita. Yang kedua, kita tidak bisa menyimak bacaan imam. Sedangkan di antara tugasnya makmum adalah membetulkan bacaan imam, terutama bagi makmum yang di belakang imam. Ya, dia tugasnya adalah kalau imam salah dalam bacaan ayat, dia membetulkan. Atau kalau imam lupa, dia betulkan. Bagaimana cara dia membetulkan kalau dia bentrok dengan baca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri? Maka dari sini kemaslahatannya hilang ya. Yang kedua ada dalil dari hadis. Jadi, tadi kita sampaikan Nabi SAW dalam sebuah hadis, siapa yang sholat bersama imam maka bacaan imam baginya adalah bacaan. Dan ini menunjukkan kita juga tidak wajib baca Al-Fatihah. Di antara dalil yang ketiga, misalnya di sholat sirriyah misalnya, atau sholat jahriyah sekalipun, ketika kita masuk shaf, lalu kita
baca Al-Fatihah, belum selesai kita baca, imam ruku, apa yang kita lakukan? Semua ulama sepakat wajib kita ruku. Tidak wajib tidak harus menyempurnakan Al-Fatihah. Dan kita tetap dianggap mendapati rakaat tersebut. Maka dengan dalil-dalil yang ada ini, mereka menguatkan pendapat bahwasanya tidak wajib lagi kita baca Al-Fatihah kalau sudah ada imam yang membacakannya. Ada pendapat yang kedua, dan ini pendapat memang dikuatkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata mereka, makmum tetap baca Al-Fatihah. Jadi semua orang salat wajib baca Al-Fatihah. Imam, makmum, salat jahar, salat sirriyah wajib baca Al-Fatihah. Lalu mereka membahas kapan kita baca Al-Fatihah. Kata mereka tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh seiring dengan imam, tidak boleh. Maka tinggal dua waktu, kata mereka. Yang pertama di fase diamnya imam di sakatat. Dan di sini pun mereka mengatakan diamnya imam ini pun tidaklah lama. Ya, tidaklah lama. Kalaupun lama paling 1 atau 2 detik saja. Atau mungkin beberapa detik saja. Artinya itu pun tidak mencukupi untuk kita membaca Al-Fatihah dengan sempurna, ya. Nah, kalau misalnya tidak didapati imam mengasih jeda saktah tadi, maka memang kata mereka makmum tetap baca Al-Fatihah ketika imam membaca ayat. Jadi kita dapati memang ada pendapat seperti itu. Ya, tapi tentu kita kembali kepada kemaslahatan sholat kita. Ada mana yang lebih maslahat untuk kekhusyuan, ya. Dan ini kita praktekkan, misalnya coba kita praktekkan. Ketika kita baca Al-Fatihah, imam sedang baca ayat. Mana yang lebih khusyuk, kita dengar imam, jadi kita diam lalu kita simak bacaan imam, atau kita baca Al-Fatihah juga di belakang? Maka jawabannya kita bisa mengetahui. Allah alam shawab, intinya ada dua pendapat di sini. Maka silahkan dikaji, silahkan dibahas dan dikumpulkan dalilnya. Kalau kita mau, maka bisa kita ambil mana pendapat yang sekiranya itu nyaman untuk kita amalkan, ya. Tapi tetap kita tidak pungkiri di sini ada khilaf dan khilafnya mu'tabar. Tidak boleh seseorang menjat atau memaksa orang lain harus ikut seperti ini. Tapi tentu untuk amaliyah kita cari mana yang lebih kita rasa nyaman dan kita yakini ini yang lebih kuat. Allahu a'lam bishawab. Semoga dipahami. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin izin ditutup saja kajian sore hari. Baik, silakan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, silakan. Nah, izin satu sekali, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Silakan, Mbak. Ustaz, seandainya kita mendapati imam yang dia batal di surat Al-Fatihah di pertengahan, Ustaz. Makmum yang di belakang untuk menggantikannya itu, dia memulai bacaannya Al-Fatihahnya dari awal atau meneruskan bacaan imamnya pas saat batal, Ustaz? Oh, ya, ini kondisional, ya. Ada kondisi misalnya imam batal lagi baca Al-Fatihah. Lalu dia minta permisi kepada makmum di belakang untuk menggantikannya. Maka jawabannya makmum yang menggantikan melanjutkan dari bacaan terakhir imam. Melanjutkan dari bacaan terakhir imam. Ya, karena kalau dia tidak dapati kesalahan dari awal, maka tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Nah, malam. Baik, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Izin anak tutup, Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillah, demikian kajian kita di sore hari yang penuh berkah ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan waktu beliau untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah berkah ilmu beliau dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi beliau. Amin. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naguna dia Bunaila izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.